Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feredianti, NPM 1901071017, jurusan Kadris IPS, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, angkatan 2019 di AIN Metro. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi, yaitu pembelajaran IPS di SD, SMP, di SMA sebagai berikut. Model pembelajaran tematik adalah suatu pendekatan pelajaran yang mengajikan materi pembelajaran menjadi satu kesatuan yang kemudian dikemas di dalam bentuk tema. Model pembelajaran terpadu adalah konsep yang merujuk pada pendekatan pembelajaran yang melibatkan beberapa mata pembelajaran untuk memberi pengalaman yang bermanfaat pada siswa. Model pembelajaran separit subjek kurikulum yang dimuatkan mata pelajaran yang diajarkan secara terpisah. Model ini memiliki ciri, yaitu pembelajaran disajikan secara logis, organisasi kurikulum sederhana, mudah dirancang dan dilaksanakan, dan mudah dinilai. Konsep dasar kajian PKN. 1. Demokrasi. Demokrasi merupakan bentuk pemerintah semua warga memiliki hak sama untuk mengambil keputusan untuk merubah hidup mereka yang lebih baik. Selanjutnya, HAM. HAM merupakan suatu konsep hukum yang normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang meletak pada dirinya. Selanjutnya, ekonomi mikro. Ekonomi mikro adalah ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku konsumen dan perusahaan, contohnya harga biaya dalam pasar. Selanjutnya, ekonomi makro adalah ilmu ekonomi yang mempelajari bagaimana perekonomian secara keseluruhan, contohnya tingkat harga sembako di pasar, naik atau turunnya, dan fenomena pengangguran di masyarakat meningkat atau sebaliknya. Sejarah Indonesia meliputi pasca kemerdekaan, proklamasi kemerdekaan, perang kemerdekaan, demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, nasi kirian barat, konfrontasi Indonesia dan Malaysia, gerakan 30 September, dan Irian Jaya. Sejarah Indonesia meliputi suatu rentangan waktu yang sangat panjang yang dimulai sejak zaman sejarah berdasarkan penemuan manusia Jawa yang berusia 1,2 juta tahun yang lalu. Periode sejarah Indonesia dapat dibagi menjadi dua era. Era prakolonial, munculnya kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha dan Islam di Jawa, Sumatera, Kalimantan yang terutama mengandalkan perdagangan. Era kolonial, masuknya orang-orang Eropa, Belanda, Portugis, dan Spanyol yang menginginkan rempah-rempah mengakibatkan penjajahan oleh Belanda selama sekitar 3,5 abad antara awal abad ke-17 hingga pertengahan abad ke-20. Era kemerdekaan pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia 1945 sampai jatuhnya Soekarno 1966. Era Orde Baru 32 tahun masa pemerintahan Soekarno tahun 1966 sampai 1998, serta Orde Reformasi yang berlangsung sampai sekarang. Selanjutnya, konsep dasar sejarah Indonesia. Sejarah Indonesia meliputi sebagai rentang waktu yang sangat panjang yang dimulai sejak zaman prasejarah berdasarkan penemuan manusia Jawa yang berusia 1, juta tahun yang lalu. Sejarah Indonesia meliputi pasca kemerdekaan,
proklamasi kemerdekaan, perang kemerdekaan, demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, nasib Irian Barat, Konferensi Indonesia Malaysia, Gerakan 30 September, dan Irian Jaya. Berikutnya, urbanisasi adalah mengacu pada pergeseran populasi dari daerah perdesaan perkotaan, meningkatnya bertahapnya jumlah orang yang tinggal di desa perkotaan. Contohnya, seorang yang pergi dari desa ke ibu kota Jakarta untuk bekerja. Yang kedua, overpopulasi atau ledakan populasi adalah kondisi terlalu banyaknya manusia di muka bumi sehingga sumber daya yang ada tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka. Berikutnya, kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan sebagian proses deteriorasi atau penurunan mutu atau kemunduran lingkungan, hilangnya sumber daya tanah, air, udara, dan kepunahan flora dan fauna liar dan kerusakan ekosistem. Adapun faktor yang dapat merusak lingkungan, contohnya faktor alam seperti banjir, gempa bumi, dan gunung meletus. Penyebabnya kerusakan lingkungan dapat diakibatkan ulah manusia itu sendiri. Berikutnya adalah illegal logging atau pembakaran liar. Pembakaran liar adalah penebangan liar, merupakan kegiatan penebangan atau penangkutan atau penjualan kayu yang merupakan bentuk ancaman faktual di sekitar pembatasan yang tidak sah atau tidak memiliki izin dari orang setempat. Perubahan iklim merupakan memacu pada perubahan suhu pada pola cuaca dalam jangka panjang. Pergeseran ini mungkin bersifat alami, tetapi sejak periode 1800, aktivitas manusia terlalu menjadi pendorong utama perubahan iklim, terutama dengan pembakaran bahan bakar fosil seperti batu bakar dan minyak dan gas. Erosi lahan adalah suatu proses atau peristiwa hilangnya lapisan permukaan tanah atas, baik disebabkan oleh pergeseran aliran maupun angin. Penyebabnya merosotnya produksi aktivitas tanah, daya dukung tanah, dan kualitas lingkungan hidup. Struktur sosial adalah karakteristik yang khas dimiliki suatu masyarakat sebagai rantai sistem dalam penyelenggaraan setiap aspek kehidupan, sehingga menjadi teratur dan harmonis. Selanjutnya, sistem sosial adalah hubungan antara unsur atau elementer di kehidupan masyarakat, meliputi tindakan masyarakat, lembaga sosial, nilai norma sosial yang bergeser dinamis. Aspek-aspek di dalam sistem sosial yaitu tindakan masyarakat, lembaga sosial, nilai dan norma sosial. Proses sosial adalah cara-cara berhubungan yang dapat diamati apabila perorangan atau kelompok manusia yang saling bertemu. Dalam proses sosial, objek pengamatan adalah peristiwa sosial atau pembuatan sosial yang harus dibedakan dari kegiatan biologis.
Cukup sekian materi dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita. Dik Dirman pergi ke kota, jangan lupa membeli alpukat. Demikian presentasi dari saya, semoga bisa bermanfaat. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.